Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul The Pianist yang dirilis tahun 2002. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan hidup Ladek Spillman, seorang pianis terkenal penganut Yahudi yang berjuang bertahan hidup di bawah tekanan perang yang berlangsung di Polandia pada masa Holocaust. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Warsaw tahun 1939. Pria bernama Ladek Spillman, seorang pianis terkenal, sedang tampil bermain piano di sebuah stasiun radio di Warsaw. Tapi di tengah permainan, tiba-tiba stasiun radio itu terkena ledakan dari serangan udara Jerman. Siaran pun dihentikan, semua orang panik berlarian keluar dari gedung. Ketika Spillman akan keluar, Spillman bertemu dengan penggemarnya, wanita Polandia bernama Dorota yang juga adik dari teman Spillman. Come on, Dorota, you can write in the fan letter later. This isn't the best time. Come on. Sesampainya di rumah, Spillman melihat keluarganya sedang berkemas bersiap pergi untuk meninggalkan Warsaw karena garis pertahanan negara yang baru telah berpindah. Tapi Spillman serta adik perempuannya yang bernama Halina menolak untuk pergi. Mereka semua berdebat sampai akhirnya mereka mendengar info dari siaran radio kalau Polandia tidak lagi sendirian menghadapi Jerman, karena Inggris, Amerika, serta Perancis akan ikut berperang melawan Jerman. Mendengar kabar itu, Spillman dan keluarganya merasa bahagia. Mereka yakin tidak lama lagi Jerman akan diusir dari negara mereka. Hari demi hari berlalu, situasi perang membuat perekonomian negara semakin memburuk. Spillman dan keluarganya adalah orang Yahudi. Jerman yang sudah berhasil menjajah Polandia membuat peraturan-peraturan khusus untuk orang-orang Yahudi. Dimulai dari batas uang yang diperbolehkan disimpan di rumah, yang membuat Spillman sekeluarga bingung di mana mereka harus menyembunyikan kelebihan uang yang mereka miliki. Beberapa hari kemudian, Spillman mengajak Dorota berkencan. Ketika mereka akan memasuki sebuah kafe, mereka melihat papan peringatan kalau orang Yahudi dilarang masuk ke kafe itu. Kemudian Dorota mengajak Spillman pergi ke taman kota. Tapi Spillman mengatakan kalau orang Yahudi juga dilarang ke taman kota. Dorota merasa semakin hari peraturan khusus untuk orang-orang Yahudi semakin mendiskriminasi. Beberapa hari kemudian, peraturan baru untuk kaum Yahudi kembali diumumkan lewat surat kabar. Mereka diwajibkan memakai tanda pengenal yang sudah ditentukan untuk membedakan orang Yahudi dan orang Polandia. Orang Yahudi yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dihukum seberat-beratnya. Suatu hari, ketika ayah Spillman dalam perjalanan pulang setelah berbelanja, ayah Spillman berpapasan dengan tentara Jerman. Hanya karena tidak menyapa, tentara Jerman itu memukul ayah Spillman. Euch ist der Gehweg verboten. Entschuldigen Sie. Sampai titik puncaknya, Jerman membuatkan tempat tinggal khusus untuk orang-orang Yahudi di Warsaw. Semua orang Yahudi harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan tinggal di distrik Yahudi. 31 Oktober tahun 1940, orang-orang Yahudi di Warsaw diperintahkan pindah ke distrik Yahudi. Di distrik Yahudi juga dibangun tembok pembatas mengeliling layaknya penjara. Distrik Yahudi sangat melebihi kapasitas. Pemandangan orang mati karena kelaparan pun mulai menjadi hal biasa di sana. Di distrik Yahudi, kakak Spillman yang bernama Henrik berjualan buku ke jalan untuk mencari nafkah. Sedangkan Spillman yang terkenal seorang pianis mendapat tawaran bermain piano di sebuah restoran untuk orang-orang Yahudi kelas atas. Ketika Spillman dan Henrik kembali ke tempat tinggal mereka di distrik Yahudi, mereka kedatangan tamu seorang pria bernama Isaac Heller. Isaac sudah kenal lama dengan keluarga Spillman. Saat itu Isaac menawarkan ke Spillman dan Henrik untuk ikut bergabung dengan kepolisian Yahudi. Fungsi kepolisian Yahudi adalah membantu para tentara Jerman menyiksa orang-orang Yahudi yang bersalah. Kepolisian Yahudi sebenarnya hanya merekrut anak-anak orang kaya Yahudi.
Tapi karena mereka membutuhkan lebih banyak anggota, mereka terpaksa mulai merekrut anak-anak muda dari kelas bawah. Spielman dan Henrik dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang layak jika bergabung menjadi polisi Yahudi. Tapi mereka berdua menolak untuk bergabung. Spielman mulai bekerja bermain piano di restoran untuk orang-orang Yahudi kelas atas. Sepulangnya bekerja, Spielman menemui kenalannya yang bernama Derek yang memiliki bisnis percetakan. Di sana, Spielman juga bertemu dengan teman Derek yang bernama Majorek. Lewat bisnis percetakannya, Derek berencana membangkitkan jiwa pemberontak para pembacanya. Spielman ingin ikut membantu dalam rencana tersebut, tapi Derek menolak. Karena menurutnya, Spielman adalah seorang seniman yang tidak cocok untuk melakukan konspirasi. Sepulangnya dari tempat Derek, Spielman melihat beberapa orang berusaha mencari makanan dari luar tembok pembatas. Bahkan, anak-anak kecil diutus melewati lubang-lubang kecil tembok pembatas untuk keluar mencari makanan. Spielman juga mendapati satu anak kecil yang tertangkap ketika akan kembali masuk. Anak itu dipukuli hingga tewas. Ketika Spielman dan keluarganya sedang makan malam bersama sambil berbincang, mereka mendengar suara mobil tentara Jerman datang. Semua orang panik dan segera mematikan lampu. Tentara Jerman mulai memasuki gedung, sementara Spielman dan keluarganya memantau dari gedung seberang. Spielman dan keluarganya melihat satu keluarga di gedung seberang disuruh berdiri dan memberi hormat. Tapi ada seorang kakek dari keluarga itu yang sudah tidak mampu berdiri. Kakek itu pun langsung dilempar dari luar jendela. Setelah itu, satu keluarga itu disuruh berlari, kemudian ditembaki. Keesokan harinya, Spielman yang sedang bekerja di restoran didatangi oleh Halina. Halina memberitahu kalau Henrik ditahan oleh polisi Yahudi ketika berjualan buku. Sepulangnya bekerja, Spielman langsung mendatangi tempat di mana Henrik ditahan. Di sana, Spielman bertemu dengan Ishak. Spielman meminta tolong ke Ishak agar Henrik dibebaskan. Ishak pun dengan terpaksa membebaskan Henrik. Dalam perjalanan ketika akan pulang ke rumah, Henrik terduduk lemas karena kelaparan. Kemudian Spielman membawa Henrik ke restoran tempatnya bekerja. Pemilik restoran pun dengan baik hati memberikan makanan gratis untuk Henrik. Ketika sedang makan, Henrik memberikan informasi kalau tidak lama lagi mereka semua akan dipindahkan ke penampungan yang lebih besar bernama ghetto. Di ghetto, mereka juga akan bekerja untuk Jerman dan harus memiliki sertifikat pekerja. Jika tidak memiliki sertifikat pekerja, mereka akan dideportasi. So the rumors were true. I'm going to reset last. Keesokan harinya, Spielman tidak sengaja bertemu dengan Derek dan Majorek. Saat itu, Spielman sedang mencari sertifikat pekerja. Spielman sudah berhasil mendapatkan sertifikat pekerja untuk dirinya dan anggota keluarga lainnya kecuali ayahnya. Derek pun bersedia membantu agar Spielman bisa mendapatkan sertifikat pekerja untuk ayahnya. Hingga akhirnya, Spielman berhasil mendapatkan sertifikat pekerja untuk ayahnya. 15 Maret tahun 1942 di pagi hari, orang-orang di distrik Yahudi mulai dipindahkan ke ghetto. Malam harinya, Spielman menginap di sebuah tempat penampungan bersama calon pekerja lainnya. Tapi saat itu, tiba-tiba satu tentara Jerman masuk dan menyuruh mereka semua keluar ke halaman. Ketika berbaris di halaman, beberapa orang disuruh untuk maju termasuk Henrik dan Halina. Sisanya disuruh untuk berkemas dan akan dipindahkan ke tempat penampungan selanjutnya. Salah satu wanita bertanya kenapa mereka akan dipindahkan. Tapi tidak diduga hanya karena bertanya, wanita itu malah ditembak. 16 Agustus tahun 1942, Spielman bersama para pekerja lainnya tiba di sebuah lapangan yang dijadikan tempat penampungan. Tidak ada makanan dan minuman di sana dan mereka harus menunggu selama beberapa jam. Beberapa jam kemudian, beberapa mobil datang membawa tambahan orang-orang Yahudi yang akan dipindahkan. Henrik dan Halina ada di antara mereka. Keluarga Spielman pun akhirnya kembali berkumpul. Beberapa jam berlalu, di bawah panasnya terik matahari, mereka masih menunggu untuk dipindahkan. Sore harinya, kereta baru saja tiba. Setelah itu, mereka semua diperintahkan naik ke kereta.
Ketika akan naik ke kereta, Spillman tiba-tiba ditarik oleh Ishak. Ishak meminta Spillman untuk segera pergi dan bersembunyi. Spillman tidak menyadari kalau sebenarnya Ishak sudah menyelamatkannya, karena ternyata seluruh penumpang kereta itu akan dibawa ke sebuah tempat dan dibakar hidup-hidup. Spillman berjalan sambil menangis sedih karena sudah terpisah dengan keluarganya. Spillman kemudian pergi ke restoran tempat dia bekerja sebelumnya. Di sana, dia bertemu dengan bosnya yang bersembunyi di sebuah lemari. Bosnya mengajak Spillman bersembunyi sampai situasi aman. Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi yang tersisa termasuk Spillman dan bosnya dijadikan pekerja paksa. Di bawah pengawasan tentara Jerman, mereka diperintahkan membongkar tembok pembatas di distrik Yahudi. Setelah bekerja sebelum kembali ke asrama, mereka semua dibariskan. Beberapa orang diminta untuk maju ke depan termasuk bos Spillman. Kemudian mereka semua ditembak mati. Keesokan harinya, ketika jam istirahat kerja, Spillman bertemu dengan Majorek. Majorek memberikan informasi yang dia dapat dari temannya kalau tidak lama lagi mereka semua akan dieksekusi mati. Majorek mengatakan ke Spillman kalau mereka akan memulai gerakan perlawanan. Spillman pun akan ikut bersama mereka. Ketika kembali bekerja, Spillman tidak sengaja menjatuhkan bahan bangunan yang dia bawa. Karena kesalahannya itu, Spillman dicambuk sampai pingsan. Demi keselamatan Spillman, mandor kerjanya memindahkan Spillman ke bagian penjaga stok barang dan makanan di gudang. Hari demi hari berlalu, kini Spillman diberi tugas keluar membeli kentang untuk para pekerja. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Spillman dan Majorek untuk menyelipkan senjata-senjata di antara karung-karung makanan. Senjata-senjata itu kemudian mereka lemparkan keluar tembok pembatas ketika mereka kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, Spillman memberikan potongan kertas berisikan nama dan alamat orang Polandia kenalannya yang berprofesi sebagai musisi. Spillman meminta tolong ke Majorek untuk mendatangi mereka dan bertanya apakah mereka bersedia membantu Spillman keluar dari tempat itu. Majorek pun bersedia membantu Spillman. Di malam berikutnya, Majorek mengatakan ke Spillman kalau dia sudah berhasil mengontak teman musisi Spillman. Pagi harinya, Spillman menjalankan rencana pelariannya. Dengan mudahnya, Spillman mengelabui para penjaga dengan ikut bergabung bersama rombongan para pekerja Polandia. Kemudian, Spillman mendatangi kediaman teman musisinya. Teman musisi Spillman adalah sepasang suami istri bernama Janina dan Andres. Karena tidak aman menyembunyikan Spillman di rumah mereka, Spillman diantar ke rumah teman Andres yang bernama Marek. Di sana, Spillman harus tidur di belakang lemari yang penuh dengan senjata dan bahan peledak. Keesokan harinya, Spillman diantar ke tempat persembunyian yang aman. Spillman dibawa ke sebuah apartemen. Dari sana, Spillman bisa melihat langsung distrik Yahudi yang sempat dia tinggali. Setiap 2 minggu, Janina akan datang ke apartemen itu untuk membawakan Spillman persediaan makanan. Sebelum pergi, Marek sempat memberikan alamat lain jika saja terjadi keadaan darurat yang mengharuskan Spillman melarikan diri. 19 April tahun 1943. Dari apartemennya, Spillman bisa melihat awal mula pemberontakan kaum Yahudi. Hari demi hari berlalu, orang-orang Yahudi terus berusaha melawan tentara Jerman. Tapi karena terbatasnya senjata dan persediaan makanan, perlawanan itu hanya bertahan selama 1 bulan. Para pemberontak yang tertangkap pun berakhir dengan tragis. Beberapa bulan berlalu, orang-orang Polandia juga memulai gerakan perlawanan. Tapi pergerakan mereka tercium oleh Gestapo. Janina dan Andres dipenjara sedangkan Marek berhasil lolos. Marek meminta Spillman untuk segera pergi dari apartemen tersebut. Karena tidak lama lagi apartemen itu akan digeledah tentara Jerman. Tapi Spillman menolak karena dia tidak punya tempat lain untuk bersembunyi. Karena itu keputusan Spillman, Marek pun hanya bisa berharap agar Spillman selamat.
Hari demi hari berlalu, persediaan makanan Spillman pun sudah habis. Spillman terpaksa keluar dari apartemen karena tidak ada lagi makanan yang tersisa. Dalam perjalanan, Spillman teringat dengan alamat darurat yang diberikan oleh Marek. Spillman kemudian mendatangi alamat tersebut. Ternyata rumah yang Spillman datangi adalah rumah suami Dorota. Dengan baik hati, suami Dorota menyediakan Spillman tempat untuk bersembunyi sekaligus persediaan makanan untuk beberapa minggu. No one knows you're here, so keep as quiet as possible. Beberapa minggu kemudian, suami Dorota kembali datang membawa makanan bersama temannya yang bernama Jalas. Jalas yang akan menggantikannya membawakan Spillman persediaan makanan. Suami Dorota juga mengabarkan kalau tentara Jerman sedang kesulitan karena tentara Rusia sudah berhasil memasuki perbatasan. Hari demi hari berlalu, Jalas jarang datang mengantarkan persediaan makanan untuk Spillman. Spillman pun sampai merasa kelaparan. Tapi beberapa waktu kemudian, Jalas datang membawakan Spillman sedikit makanan. Jalas beralasan kalau dia terkendala uang untuk membelikan Spillman makanan. Spillman pun kemudian memberikan jam tangannya ke Jalas untuk dijual dan membeli persediaan makanan. Tapi setelah itu, Jalas tidak pernah kembali datang. Beberapa hari berlalu, Dorota dan suaminya datang menemui Spillman. Mereka mendapati Spillman sudah terbaring lemas karena kelaparan. Suami Dorota segera pergi mencari dokter untuk Spillman. Sementara Dorota merawat Spillman sebisanya. Ketika Spillman sadar, Dorota mengatakan ke Spillman kalau mereka akan pindah ke kota yang lebih aman. Dorota juga mengatakan kalau Jalas memang seorang penipu setelah mereka tahu kalau Jalas mengumpulkan dana atas nama Spillman dari semua orang Polandia di Warsawa. Karena Spillman dikenal seorang pianis terkenal, orang-orang Polandia banyak yang tersentuh dan memberikan uang mereka. Tapi uang itu dibawa lari oleh Jalas. Apparently people gave generously. 1 Agustus tahun 1944, kondisi Spillman sudah membaik. Situasi di luar juga mulai memanas karena warga Polandia mulai melancarkan aksi pemberontakan. Spillman terus mendengar suara tembakan dan ledakan, hingga sebuah tank menghancurkan tembok tempat persembunyian Spillman. Spillman keluar dari tempat persembunyiannya mencari tempat persembunyian baru, hingga akhirnya Spillman memilih bersembunyi di gedung bekas rumah sakit. Hari demi hari berlalu, Spillman bertahan bersembunyi di tempat tersebut. Sampai akhirnya tentara Jerman membakar gedung-gedung untuk memastikan tidak ada pemberontak yang bersembunyi. Spillman pun kembali kabur mencari tempat persembunyian baru. Spillman bersembunyi di sebuah rumah yang sudah rusak. Dan di rumah itu, Spillman mendapatkan makanan kaleng yang masih utuh. Spillman berusaha mencari alat untuk membuka kaleng makanan tersebut. Hingga malam hari, Spillman baru bisa membuka makanan kaleng itu. Tapi ketika berhasil membukanya, makanan kaleng itu jatuh tepat ke hadapan seorang perwira Jerman bernama Hosen. Spillman terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Perwira Jerman itu bertanya apakah Spillman orang Yahudi dan apa pekerjaan Spillman. Spillman menjawab kalau dia adalah orang Yahudi dan dulunya dia adalah seorang pianis. Mendengar itu, Hosen langsung mengajak Spillman memainkan piano yang ada di rumah itu. Di tengah tekanan takut akan dibunuh, Spillman masih bisa bermain piano dengan sangat indah. Setelah mendengarkan Spillman bermain piano, Hosen membiarkan Spillman bersembunyi di rumah tersebut. Di waktu luang, Hosen kembali datang menemui Spillman dan membawakan makanan untuk Spillman. Hosen juga mengatakan ke Spillman kalau Spillman hanya perlu bertahan beberapa minggu saja. Karena tidak lama lagi, tentara Jerman akan ditarik mundur karena pasukan Rusia sudah memasuki kota. Beberapa minggu berlalu, tentara Jerman pun akhirnya ditarik mundur. Sebelum pergi, Hosen kembali menemui Spillman. Hosen memberikan Spillman makanan serta jasnya agar Spillman tidak merasa kedinginan. Hosen juga bertanya apa yang akan Spillman lakukan setelah semuanya berakhir. Spillman mengatakan kalau dia akan bermain piano lagi di stasiun radio Polandia.
Beberapa minggu kemudian, Spielman mendengar lagu kebangsaan Polandia dari mobil yang melintas. Lagu itu menandakan kalau Polandia sudah terbebas dari jajahan Jerman. Spielman merasa bahagia dan segera keluar dari tempat persembunyiannya menemui orang-orang. Tapi Spielman malah ditembaki dan hampir saja terbunuh karena dia memakai jas tentara Jerman yang diberikan Hossein. Spielman mengatakan kalau dia adalah orang Polandia. Hingga akhirnya mereka percaya kalau Spielman adalah orang Polandia. Why the fucking coat? I'm gold. Yes, he's Polish. Sementara di tempat lain, banyak tentara Jerman termasuk Hossein ditangkap oleh tentara Rusia. Beberapa orang Polandia yang berhasil dibebaskan dari penjara Jerman melewati para tentara Jerman tersebut. Satu orang berteriak mengatakan kalau Jerman sudah merampas semua miliknya termasuk biolanya. Mendengar itu, Hossein segera menghampirinya dan bertanya apakah dia seorang musisi dan apakah dia mengenal seorang pianis bernama Spielman. Orang Polandia itu pun berkata kalau dia sangat mengenal Spielman. Hossein meminta tolong kepada orang Polandia itu agar dia memberitahu kondisinya ke Spielman agar Spielman bisa menolongnya. Beberapa bulan kemudian, Spielman sudah bekerja bermain piano di stasiun radio ternama di Polandia. Orang Polandia yang diajak bicara oleh Hossein sebenarnya memang teman musisi Spielman. Sepulangnya bekerja, teman musisi Spielman langsung menyampaikan soal kondisi Hossein, dan mereka berdua langsung mendatangi tempat di mana Hossein sempat ditahan. Tapi sayangnya Hossein sudah tidak ada di sana. Dan ternyata Spielman belum mengetahui nama perwira Jerman yang sudah menolongnya, karena memang Hossein tidak pernah memberitahukan namanya ke Spielman. Di akhir film dijelaskan kalau Hossein mati di penjara tahanan Rusia pada tahun 1952, sementara Spielman melanjutkan hidupnya sebagai pianis ternama. Hingga akhirnya Spielman meninggal pada tahun 2000 ketika usianya mencapai 88 tahun. Sekian dulu pemirsa ya, semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.